sudah merendahkan saya serendah-rendahnya, sudah menghina saya sehina-hinanya. Justru ditanya supaya tidak terhina, jawab ketika Anda masih memegang kekuasaan. Seolah-olah dijolimi kan? Seolah-olah dia dijolimi. Playing victim. Dia pura-pura jadi korban. Kira-kira seperti itu. Kalau menurut saya, ini bukan sebuah kebetulan semata-mata. Kenapa Bapak nggak laporin orang yang nyebarin ijazah di sosmed, tapi malah ngelaporin orang yang curiga, rakyat yang curiga? Jokowi selalu mangkir, sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Gosip Politika. Nah, di kesempatan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali ya untuk kita simak bersama, di mana Pak Jokowi dalam statement terbarunya ya terkesan dalam tanda kutip playing victim. Pak Jokowi menyebut dirinya tertuduh dan merasa sangat terendahkan ya atas tudingan ijazah palsu. Dan di sini langsung ditangkapi oleh Bung Rocky Gerung. Rocky Gerung menjelaskan bahwa kalau dari dulu Pak Jokowi sudah speak up atau mengakui kebenaran soal ijazah tersebut ya, mungkin kasus seperti ini ya tidak akan berlanjut. Di sisi lain Prof Hamid menjelaskan bahwa Pak Jokowi memang dari dulu suka playing victim. Pak Jokowi bersikap seolah-olah terzolimi ya, kata Prof Hamid. Di sini Adian juga menjelaskan bahwa playing victim itu dijadikan Pak Jokowi ya untuk tujuan tertentu atau untuk sebuah desain ya. Nah, untuk lebih detailnya, mari langsung saja kita simak videonya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya, sudah menghina saya sehina-hinanya. Saya merasa terhina. Loh, Anda justru ditanya supaya tidak terhina, jawab ketika Anda masih memegang kekuasaan. Kalau dia sebutin dari dulu, ya udah kan selesai kan. Memang gayanya Pak Jokowi, gayanya senang playing victim. Seolah-olah dijolimi kan? Seolah-olah dia dijolimi. Playing victim, seolah-olah dijolimi. Soal playing victim ya, kalau playing victim itu pelaku, dia pura-pura jadi korban. Kira-kira seperti itu. Kalau menurut saya, ini bukan sebuah kebetulan semata-mata. Ini by design. Tapi persoalannya untuk siapa desain ini? Untuk anaknya. Yang selalu dibawa kemana-mana. Untuk Pak Jokowi, kenapa kalau emang merasa ijazah itu privacy, kenapa Bapak nggak laporin orang yang nyebarin ijazah di sosmed, tapi malah ngelaporin orang yang curiga, rakyat yang curiga? Ayolah, berhenti bikin drama-drama kayak gini, kata netizen. Gimana Indonesia mau maju? Negara lain udah bikin robot, di Indonesia masih adu otot. Stop drama-drama kayak gini, pusing. Jokowi selalu mangkir, sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Inilah pemimpin yang dulunya pernah memimpin Indonesia seberapa puluh tahun. Kacau balau, hutang di menumpuk segala macam. Ya, sudah ditunggu di PN Surakarta malah mangkir. Kemarin ke Patikan, ini lagi mangkir ke Polda. Parahnya orang ini bah. Ya, mantan presiden tidak tunduk taat pada hukum. Ya, harusnya kan kalau dia benar mantan presiden yang benar ijazah UGM-nya asli. Ya, harusnya ya datang gitu. Apa takutnya rupanya? Ya kalau ijazahnya palsu ya wajar ya. Itu makzulan Mas Gibran itu tanggapannya seperti apa? Semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. Jadi yang dinilai menyalahi konstitusi, Pak? Mas Gibran dinilai menyalahi konstitusi oleh partai. Ya itu semuanya kan sudah berproses semua. Ya, sesuai konstitusi aja. Dilihat di konstitusi kita sudah jelas dan gamblang. Yang Jokowi langgar itu. Kenapa ya? Karena ambisi kekuasaan, karena keinginan untuk mengendalikan institusi itu. Harus kita hormati bahwa purnawirawan itu mengucapkan sesuatu karena mereka mampu membaca alam bawah sadar dari masyarakat kita yang tidak menginginkan ada kebohongan dan yang menuntut kejujuran dari Presiden Jokowi dalam proses memerintahkan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam hubungan nepotisme untuk meloloskan Gibran. Jadi semua hal itu ada di dalam benak publik, diucapkan
secara distinktif dan clear oleh para purnawirawan, lalu jadi heboh. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita. Masalah kita adalah proses di Mahkamah Konstitusi. Oke, rubahlah undang-undang untuk rakyat. Rubahlah undang-undang untuk bangsa ini. Rubahlah undang-undang untuk negara. Rubahlah untuk undang-undang untuk kebaikan bersama, tidak untuk satu orang anak. Kita melihat ada proses yang tidak fair di sini, dan pegang satu hal, keadilan akan mencari jalannya sendiri. Lalu sekarang mau merasa dirinya paling hebat gitu. Kita buka sejarah, tidak bisa. Tidak bisa. Dan percayalah, sekali lagi saya katakan, keadilan akan mencari jalannya sendiri. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Sebetulnya ini bukan soal hukum, ini soal ethics, leadership ethics, etika kepemimpinan. Tetapi ini soal presiden yang berbohong, diduga berbohong, dihipotesakan bahwa dia menunggangi opini publik bertahun-tahun hanya untuk mempertahankan reputasinya dengan mengumbar kebohongan kan warga negara bertanya pada waktu itu, Bapak itu SMK bener apa enggak, Bapak 11 triliun itu bener apa enggak, Bapak ijazahnya bener apa enggak, tuh dia tahan itu kan selama 2 tahun. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang melakukan ini? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Biarlah rakyat belajar dalam proses ini. Artinya Jokowi sedang memberikan harga buat dirinya. Jokowi sudah membuat harganya segitu. Harga dia jadi segitu gitu. Harganya tadi sangat mahal, sangat tinggi, sangat keren segala macam. Dia rendahkannya sendiri. Sadar nggak Pak Jokowi? Kamu tuh membuat hargamu tuh menjadi seperti itu. Itu loh. Itu saja sedihnya. Tapi kalau lu tanya, siapa sih yang membuat harga lu? Bukan orang lain, diri lu sendiri yang buat harga lu. Harga buat dirinya seperti apa sebagai mantan presiden? Emang nggak ada urusan lain tentang bangsa ini yang lebih besar? Ada dong. Banyak dong. Kemiskinan, stunting. Bicaralah tentang itu. Itu loh, ada problem lain di bangsa ini yang belum pernah selesai dari dulu. Pelanggaran HAM-nya belum selesai, stunting terus bertambah, katanya 25% anak Indonesia kelaparan dan sebagainya. Itu gimana? Itu loh, ayo kita bicara soal itu yuk. Kan level lo sudah nasional nih, sudah mimpin negara nih gitu loh. Oke. Aduh ampun, sebagai warga negara kayaknya gimana ya punya mantan presiden seperti ini gitu loh. Memangnya tidak ada persoalan-persoalan besar yang harusnya menjadi perhatian lebih besar buat mantan kepala negara itu loh. Urus persoalan lain, kemanusiaan, kekerasan, pelanggaran HAM dan sebagainya. Harapan saya begitu gitu loh. Ya tapi kan saya sebagaimana layaknya warga negara yang lain cuma bisa berhenti berharap toh. Faktanya kan tidak seperti itu. Ya, karena sebenarnya diawali dari statement Jokowi sendiri ya ketika tahun 2013 dalam sebuah candaan dia dengan Pak Mahfud waktu itu dimuat di di media Tempo ya, mengatakan tentang IP kumulatif ya. Dan membanggakan kalau selesai 5 tahun itu. Tapi IPK-nya disebutkan di bawah 2. Ya, meskipun itu mungkin candaan atau apa, banyak sekali yang akan berpikir kalau IP di bawah 2, Mas, nggak mungkin bisa selesai 5 tahun, apalagi itu kelompok-kelompok fakultas eksak ya, gitu. Jadi dengan SKS 154 ya yang ada pada strata 1, itu harusnya kalau IP-nya harusnya minimal 2,5 atau 3 lah minimal juga ya. Baru dia bisa selesai karena IP 2 itu aja hanya maksimal ngambil 18 SKS. Kalau di bawah hanya 15. Dihitung aja itu pasti 7 tahun atau 9 tahun. Nah, akhirnya banyaklah analis-analis. Saya belum ikut waktu itu ya, belum komen, tak pikir nantilah belum ngapain juga gitu komen hal kayak. Baru setelah itu dipacu Sigit Sunarta yang menunjukkan itu, apalagi tanggal 1 April yang lalu ya, salah seorang kader partai sebar ijazah saya nyebutnya PSI itu ngasih tahu di X ya, ini loh ijazah yang asli gitu ya gitu. Bahkan dalam utasnya dia cerita dapat langsung dari Jokowi lah gini. Nah, dan itu berwarna. Beda dengan yang ditunjukkan Sigit Sunarta itu fotokopi, tapi itu cukup mirip. Disitulah kami kemudian melakukan riset. Tapi ya artinya gini, sekarang kalau boleh dikatakan ya, yang bisa kami benar-benar pastikan 99,9% itu palsu adalah skripsinya. Tapi dengan skripsi yang 99,9 palsu ya, tidak mungkin kayaknya menimbulkan ijazah yang asli.
Kan itu yang ada di dalam hipotesa kita, dari hipotesa publik. Jadi kita tunggu aja bahwa proses ini sudah dimulai, itu artinya wilayah hukum pasti harus ditempuh, tetapi wilayah hukum ini di belakangnya ada tembok moral yang tidak mungkin dilompati oleh Presiden Jokowi. Kenapa? Ya karena dari awal ambisi Jokowi itu melampaui etika politik, melampaui nilainya demokrasi. Apa kalkulasi moral Presiden Jokowi pada waktu dia masih berkuasa sehingga dia tidak mau memenuhi pertanyaan rakyat? Kan warga negara bertanya pada waktu itu, Bapak itu SMK benar apa enggak? Bapak 11 triliun itu benar apa enggak? Bapak ijazahnya benar apa enggak? Tuh dia tahan itu kan selama 2 tahun. Sekarang argumennya karena saya sudah lengser, maka saya sebagai warga biasa itu melaporkan kalian pada penegak hukum karena saya merasa terhina. Loh, Anda justru ditanya supaya tidak terhina, jawab ketika Anda masih memegang kekuasaan, supaya jelas bahwa Anda hanya menjawab pertanyaan warga negara karena warga negara memilih Anda sebagai kepala negara. Kedaulatan itu ada pada warga negara, bukan pada kepala negara. Jadi pemahaman tentang etik demokrasi itu betul-betul tidak ada. Kita tidak lihat bahwa Presiden Jokowi itu memang sosok yang mengerti apa substansi dari demokrasi, yaitu pengendalian kekuasaan, yaitu hak warga negara untuk setiap saat menginterpelasi presidennya melalui wacana publik. Kan dulu itu wacana publik, negara, warga negara bertanya, ijazahmu mana sih? Kenapa saya mesti tanya ijazah? Ya Anda kepala negara? Ya kan justru saya kepala negara. Justru karena kedaulatan ada di tangan warga negara, maka warga negara menginginkan kepala negaranya tidak berbohong. Kira itu dalilnya. Mohon maaf nih, saya aja bikin skripsi nih ya. Ini dibikin tuh ada 5 eksemplar. Dan itu juga, itu bukan salinan tapi asli semua. Dan lembar pengesahannya itu asli. Ya, itu cap basah semua. Nah ini saya pun pasti memegang 1 eksemplarnya. Biasanya tuh 1 eksemplar itu ada di program studi atau jurusan. Kemudian 1 lagi ada di fakultas, di ruang baca fakultas. Kemudian ada di universitas juga. Yang lainnya saya lupa ada di mana gitu ya. Yang jelas itu pasti yang ada di sana itu asli dan itu sudah tidak ada coret-coretan. Kalau masih ada coret-coretan, revisi-revisian itu namanya belum disahkan. Itu masih berupa revisian ya. Jadi makanya agak konyol sih kalau misalnya sudah kadang tuh kalau misalnya bohong itu pasti akan ditutupi dengan kebohongan lagi gitu ya. Kalau ini kita fair-fairan aja lah. Kalau misalnya memang ya jujur aja gitu. Kalau misalnya bohong tuh nyatakan bohong. Tapi kalau misalnya benar itu ya nyatakan benar. Kalau misalnya buktikan aja, tunjukkan mana skripsinya. Nah ini misalnya kayak skripsi saya nih. Nah ini asli nih. Ini tahun 2014 tuh. Dari universitas mana. Nah di lembar pengesahannya itu ini juga logonya bukan kopian ya. Ini logo print-printan asli. Dan di sini juga ada lembar pengesahannya, basah, cap basah. Dan tanda tangan basah. Jadi tolonglah pintar gitu dalam memberikan pernyataan gitu ya. Terima kasih. Citra Jokowi rusak dan bakal ditinggalin rakyat akibat polisikan penuduh ijazah palsu. Guys, siapa yang sangka ya? Ternyata dugaan ijazah palsu Jokowi itu bakalan ngasih dampak gede buat nama Jokowi ke depannya. Menurut Saiful Anam dari Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia, nama Jokowi yang dikenal santun dan halus bakalan hancur karena malah polisikan aktivis yang nuduh ijazahnya palsu. Bagi Saiful, langkah itu bakal jadi penyesalannya Jokowi guys, karena rakyat bisa bakal tinggalin dia. Apalagi masih banyak loh keluarganya Jokowi yang pegang jabatan di pemerintahan. Dan ini bakal ngasih efek negatif buat karir mereka ke depannya. Rakyat bakal mikir kalau ternyata Jokowi ini orangnya berbahaya guys, karena dikit-dikit di bawah ke ranah hukum. Kalau menurut kalian, salah apa enggak sih guys Jokowi polisikan penuduh ijazah palsu? Jadi janganlah mentang-mentang apa di sisi penguasa, kekuasaan, ya kan, langsung cepat sekali. Bagi saya itu sudah masuk intimidasi loh. Besok saya juga konsultasi dengan pengacara bang itu, ya tulang saya itu, namanya Hari Lubis, ya tadi udah telepon sama saya, tulang saya itu Lubis karena istri saya, mamak saya, pung saya itu berusiaan. Jadi bonaniarinya atau nenek moyang yang melahirkan Margasiana itu adalah Boru Lubis, mamaknya, ya. Jadi Lubis adalah apa ya, spesial untuk Syahan itu. Makanya langsung saya panggil tulang. Ya besok saya konsultasi, ya.
Kalau bisa ya dituntut aja ya, biar jangan sembarangan. Jangan karena di pihak pengacara di pihak sana gitu langsung sembarangan ngomong saya bohong. Ya, apa yang dibilang itu terminologinya? Ujaran kebencian atau berita mengarah ke berita bohong? Mana bohongnya coba? Ya nggak bisa berpendapat di Indonesia ini ahli gitu loh. Ya justru di sini saya menegaskan bahwa saya independen dalam arti ya memang pada saat kasus Tina Cirebon, kasus Jessica ya saya bersama dengan kantor Otto Hasibuan, tetapi kasus ini ya saya harus independen gitu loh. Ya, tidak ada yang mengikat saya gitu. Di kasus lain juga mungkin saya bisa berseberangan dengan tulang saya Damai Hari Lubis kan gitu. Sepanjang saya basisnya ilmiah gitu. Ya, itulah ilmuwan, tidak terikat pada manusia tetapi terikat pada basis ilmiah yang dia ketahui. Dia analisa, itu sesungguhnya keilmuan itu. Makanya saya nggak mau masuk partai politik. Nanti disuruh saya sujud cium tangan, terus nanti harus membela sesuai dengan kebutuhan perutnya. Mending saya menulis buku, ya, buku bahasa Inggris saya di Amazon. Bisa saya saya jualan dan hidup, ya kan, dari royalti Amazon dan Google Books dan lainnya, ya, pekerjaan-pekerjaan remote bisa sambil mancing di Danau Toba, enak-enak daripada saya harus berafiliasi dengan partai, ya kan. Makanya saya bilang saya apolitik, jadi nggak terikat oleh setiran panduan-panduan atau pokoknya yang dipentingkan gitu loh. Makanya juga waktu saya diajak jadi ahli di mana itu di pilpres ya, sengketa pilpres, ya nggak mau saya, karena memang si rekap itu bermasalah kan, jelas itu bermasalah. Saya nggak mau di pihak yang akal logika analisa saya itu mendukung si rekap yang berantakan itu kan. Algoritma sederhananya itu mengotak-atik database supaya sekian porsinya untuk sini, ya, berapapun input outputnya sekian, itu kan nenek-nenek juga bisa itu ya di backdoor ya. Oleh karena itu saya nggak mau, walaupun misalnya tawarannya komisaris ya sudah damai ya. Lebih baik saya hidup enak, ya kan, hidup enak, tidur nyenyak, walaupun ya cukup makan lah ya, daripada saya harus membela yang salah tapi nggak bisa tidur ya. Oke, kita baca lagi nih pengacara Jokowi. Kita lihat videonya. Ya, artinya skripsi yang ada di perpustakaan itu adalah salinan setelah yang disetujui. Karena yang setuju itu ada coret-coretan dosen, mungkin Mas ingat hampir semua mahasiswa lah, mungkin ya, lulus dengan perbaikan. Nah, perbaikan itu kan yang nanti akan diperbaiki, baru dicetak ini, baru nanti masuk ke perpustakaan. Nah, inilah yang harus diklarifikasi, jangan sampai nanti seakan-akan bahwa itulah skripsi Pak Jokowi yang dipakai untuk syarat kelulusan, itulah yang ada di Tadi dia nggak datang Mas kayak di Solo kemarin. Oke, ya.